Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya. Nah, saat ini saya mau bagikan sesuatu dan rahasia, yaitu adalah di dalam semua Alkitab atau di dalam semua firman Tuhan, yaitu adalah kitab suci orang-orang Kristen, itu mengatakan bahwa Yesus datang untuk membawa damai. Yesus datang untuk membawa damai sejahtera di dalam dunia. Nah, tetapi bagaimana dan apa arti sesungguhnya dari damai sejahtera itu? Nah, saya akan menjelaskan secara sedikit dan secara detail tentang damai ini. Pada waktu Allah menciptakan manusia, yaitu adalah Adam dan Hawa, lalu Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Nah, Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden, itu adalah Adam dan Hawa. Nah, lalu setelah Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, lalu di tengah-tengah mereka di Taman Eden itu Allah berintahkan, dan perintah itu tidak boleh melalaikan, tidak boleh menyia-nyiakan, tidak boleh melanggar perintah itu. Dan itu wajib dan harus mengikuti perintah yang Tuhan perintahkan pada waktu Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden. Nah, dan di sana mengatakan bahwa Allah berfirman bahwa segala pohon yang ada di dalam taman ini boleh engkau memakan dan boleh engkau memakannya. Tetapi setiap pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di antara kamu ini, janganlah engkau memakannya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Tuhan bilang bahwa pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu adalah ketika mereka melanggar perintah Tuhan. Disitulah Tuhan bilang pastilah engkau mati, itu sudah menggenapi. Mati dalam arti mati secara rohania, bukan mati secara jasmania. Mati secara rohania bisa terlepas dari relasi Allah dengan manusia, itu sudah mati. Nah, dan pada waktu Allah berfirman, mereka mentaati, tetapi ada salah satu si jahat yang datang mempucuk atau menyuruh Hawa, lalu mereka melakukannya. Itu adalah iblis. Nah, jadi pada waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, lalu disitulah permusuhan itu terjadi, karena Tuhan bilang segala pohon-pohon yang ada di taman ini boleh memakannya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di antara ini janganlah engkau memakannya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi Adam dan Hawa tidak mau menuruti perintahnya, sehingga melalui ketidakketaatan Adam dan Hawa itu mereka jatuh dalam dosa, dan disitulah permusuhan besar yang terjadi pada waktu manusia tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tidak mau mentaati perintah Tuhan. Nah, melalui ketidakketaatan perintah Tuhan itu, disitulah permusuhan itu terjadi. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, permusuhan itu terjadi, dan Allah juga memusuhi mereka, itu tidak bisa mendamaikan karena mereka tidak mau mentaati perintah Tuhan. Nah, maka pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden itu. Nah, sesuai dengan firman Tuhan Kejadian pasal 3 ayat 23-24 di sana bilang bahwa lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambilnya. Nah, ia mengalaukan manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah di sana beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, jadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengusir mereka, dan disitulah permusuhan besar itu terjadi. Nah, melalui permusuhan itu dan tidak mau mentaati perintah Tuhan itu, selama 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara kepada nabi, imam, raja, dan siapapun, karena Tuhan sedang permusuhan antara manusia dengan Allah. Jadi selama 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara. Nah, tetapi tiba-tiba
Setelah 400 tahun itu, Allah mengutus salah satu jalan yang untuk memberitakan pertobatan, yaitu adalah muncul Yohanes. Nah, Yohanes itu adalah sebagai perintis jalan untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus membawa damai. Nah, jadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah memusuhi manusia dan tidak bisa mendamaikan dengan berbagai cara apapun. Justru kita saling bermusuhan itu, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mendamaikan kita dengan Allah, dan supaya kita bebas relasi, berkomunikasi dan berdialog dengan Allah. Nah, itulah Allah mengutus anaknya supaya kita bisa mendamaikan dengan Allah. Karena pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah memusuhi manusia dan tidak bisa berdialog, berdiskusi, komunikasi, tidak bisa, dan sama sekali tidak pernah berbicara Tuhan itu kepada manusia selama 400 tahun, karena itu adalah permusuhan. Nah, justru itulah Allah mengutus anaknya yang tunggal supaya melalui Yesus itu mendamaikan permusuhan Allah dengan manusia. Nah, makanya Yesus juga sering mengatakan bahwa aku datang membawa damai sejahtera. Artinya dia datang untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Jadi saudara-saudari, jikalau Anda ingin mau mendamaikan dengan Allah, Anda harus percaya dan beriman kepada Yesus dan menerima Yesus. Kalau Anda belum percaya dan beriman kepada Yesus, Anda belum mendamaikan dengan Allah, karena melalui ketidakketaatan Adam dan Hawa itu, Allah sedang bermusuh sampai tidak bisa mendamaikan. Oleh karena itu, jikalau Anda ingin mendamaikan dengan Allah, sehingga kamu bebas untuk berdiskusi, berdialog dan relasi antara Allah dengan Anda, maka Anda harus percaya dan beriman kepada Yesus. Karena yang hanya mendamaikan bermusuhan Allah dengan manusia adalah hanya melalui Yesus. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berdoman bagi saudara dan saudari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.